Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla farada siyama ramadana wa sanatu qiyamaha faman somaha wa qamaha kharaja min zunubihi kayaumi waladatu ummuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati pengurus Masjid Hubul Huda, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, juga adik-adik yang sama-sama hadir pada malam hari ini. Para teman-teman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan, melanjutkan aktivitas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana alhamdulillah pada malam hari ini kita telah memasuki ke 29. Tidak terasa Pak ya? Tinggal berapa hari lagi Pak? Berapa hari lagi Pak? Ini sedih kita ini, mau apa? Seneng ini? Kira-kira? Gak terasa Bu, alhamdulillah saking nikmatnya kita pada malam hari ini telah memasuki ke 29. Semoga dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, dari mulai awal Ramadan sampai malam hari ini malam 29, semua amaliyah kita, baik itu tahmid, tasbih, tahlil, atau tadarusan, atau amal sedekah kita, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala curah limpahkan ke baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, sampai kepada umatnya, termasuk kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang selalu berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kita bisa mendapatkan syafatul Muhammadiyah majajak kelak. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini insya Allah saya akan mencoba membawakan sebuah tema di mana tanda-tanda keberhasilan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua mengharapkan semua yang kita lakukan ingin mempersembahkan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita melalui siapa?
lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, memberikan motivasi kepada umatnya agar umatnya bersungguh-sungguh ketika diberikan kesempatan umur yang panjang, sehat, sehingga sampai kepada bulan suci Ramadan, di mana pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala dibukakan semua pintu kebaikan, semua pintu keberkahan, pintu taubat Allah buka, pintu ampunan Allah buka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi agar kita sebagai umatnya sungguh-sungguh untuk bisa memaksimalkan amaliyah kita di bulan suci Ramadan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang maha agung dan maha mulia, Farada shauma Ramadan, Allah telah mewajibkan puasa di bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah SAW, wasanantu qiyamahu, dan aku menyunahkan, kata Rasul, untuk qiyamul lail di malam harinya. Paman somahu wa qomahu, kata Rasul, barang siapa dia berpuasa di siang harinya dan menghidupkan malam harinya dengan bermacam-macam kegiatan, fakharaja min dzunubihi, maka akan keluar itu dosa-dosanya kayauma waladat, hukum sepertikan bayi yang baru dilahir. Dingin Pak, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini, dosa kita rontok semua Pak. Dengan syarat ihtisaban, dengan syarat kita melaksanakan ibadah saum di siang harinya dan kita qiyamul lail, beribadah menghidupkan berbagai macam kita amalia di malam harinya, ihtisaban. Kita melaksanakan hanya karena Allah. Itu syaratnya. Maka kata Rasulullah SAW, kita akan dibersihkan dari dosa-dosa yang kita telah lakukan, baik yang disengaja ataupun tidak. Kita akan bersih ketika menghadap Allah seperti apa? Seperti bayi yang baru dilahirkan. Itulah sabda Rasulullah SAW yang memberikan semangat kepada kita. Maka kita alhamdulillah Pak ya, dari mulai malam pertama sampai malam 29 ini tidak henti-hentinya. Kita dari mulai pagi sampai kita pagi lagi di bulan suci Ramadan ini luar biasa Pak. Alhamdulillah, saya dari mulai masuk tanggal 21 Ramadan saya beritikaf di Istiqlal. Saya ngikutin kegiatan-kegiatan di Istiqlal. Baru pulang tadi malam karena ada telepon dari Hubuluda. Tadi saya mau sampai tadi malam. Alhamdulillah qadarullah. Itu sangat luar biasa Pak. Antusiasnya yang ada dari Jogja, dari NTB, yang nginep dari malam 21. Ada nenek-nenek sama kakek-kakek. Saya tanya, Bapak dari mana? Dari Jogja. Udah berapa hari di sini? Dari tanggal 20. Masya Allah Pak. Itu udah sepuh-sepuh Pak. Itu saking apa Pak? Saking semangatnya. Nah kita yang dari Jakarta nggak tahu nih. Yang dari Jogja pada kumpul Pak. Apalagi di malam-malam ganjil Pak. Masya Allah. Luar biasa, mungkin di Jamaah Kintamani ada yang ikut juga ke sana. Tahu bagaimana di Istiqlal, luar biasa. Kegiatannya penuh. Dari mulai jam 1 malam sampai subuh. Sampai habis sholat subuh kegiatan terus Pak. Dari mulai tasbih, sholat tahajud, sholat witir. Berjamaah. Bacaannya enak-enak, Masya Allah. Bacaan Qurannya, Masya Allah, imam-imamnya ya. Lantunan suaranya luar biasa. Sejuk kita Pak. Inilah yang menjadikan motivasi buat kita. Karena ingin kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dibersihkan dari dosa-dosa kita.
sehingga kita berada dalam hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan sia-siakan. Gitu. Setelah 29 hari kita memasuki ke 29 hari ini untuk melaksanakan puasa Ramadan. Lantas bagaimana ibadah kita yang telah kita laksanakan? Baik ibadah puasa kita atau ibadah-ibadah yang lainnya. Apakah ibadah-ibadah kita ini sudah sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari ini kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Karena tolak ukurnya paling tidak ada dua, Pak. Yang pertama, ibadah kita sah. Yang kedua, kita mengharapkan diterima. Betul, Pak ya? Kalau kita sudah maksimal kita melaksanakan pekerjaan, ketika kita disetorkan ditilai, berarti ingin mendapatkan nilai yang terbaik. Ibadah pun sama, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ibadah saum dan qiyamul lail atau amalia-amalia yang lainnya. Kita ingin mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak kita akan mendapatkan ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lainnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, ibadah kita sudah berhasil apa belum di puasa kita? Apa menjadi tolak ukur? Kalau ibadah kita sah, berarti harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Karena belum tentu yang sah ibadah saumnya sah atau ibadah-ibadah yang lainnya belum tentu diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Betul, Pak? Apalagi tidak sah. Setiap sah belum tentu diterima. Tapi yang pasti yang kita ingin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalia kita. Ibu, udah pasti kalau amaliyah kita diterima berarti ibadah kita sudah sah. Tapi yang sah belum tentu diterima. Oh, ibadah kita siang harinya kita tidak melanggar secara ilmu fikih, Pak. Ada berapa yang membatalkan puasa bulan Syawal, Pak? Kira-kira ada berapa, Pak? Tabtulu as-saumi, batal puasa dengan 6. Di antaranya birridah, dengan murtad, Pak. Bapak menahan dahaga, ibu menahan dahaga dari pagi sampai sore, tapi siang harinya murtad. Baik melalui murtad bilisani atau bil qalbi. Gak terasa, Pak, secara ilmu fikih itu batal puasanya. Tidak sah puasanya, boro-boro diterima saja pun tidak. Maka kita harus menjaga lisan, jangan sampai lisan ini terpleset. Kita tidak makan, tidak minum, oke, Pak. Tapi apakah itu sah? Belum tentu. Jangan-jangan ada yang membatalkan puasa itu. Seperti apa? Biridatin, dengan murtad. Atau perempuan, misalnya dari pagi sahur ikut sahur, tengah hari menstruasi, bil haidi namanya. Dengan menstruasi jadi batal puasa secara ilmu fikih. Atau bil wiladah, dengan melahirkan. Hamil, puasa, tiba-tiba melahirkan tengah hari, puasanya batal, Pak. Jangan dilanjutkan puasanya, sudah makan saja. Gitu. Tetapi yang lebih berbahaya adalah kita berpuasa menahan lapar dan dahaga, tapi ibadah kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah. Seperti ya apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Padahal bukan itu yang kita harapkan. Bagaimana mendeteksi antara amal kita diterima apa tidaknya termasuk ibadah saum? Di antaranya adalah menurut salah satu ulama menjelaskan, apabila lisan ini kita jaga, anggota badan ini kita jaga seperti kita jaganya ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, di bulan Syawalnya kita jaga seperti itu tanda-tanda ibadah puasa kita diterima. Pertama. Tapi kalau seandainya kita tidak pernah
mencaci orang, mencaci maki orang, tidak pernah marah di bulan suci Ramadan. Tapi setelah bulan suci Ramadan selesai, kita marah-marah, kita ngomel-ngomelin orang. Dipertanyakan puasa kita itu. Bisa jadi puasa kita yang kita laksanakan dalam sebulan suci Ramadan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tolak ukurnya itu. Jadi kebaikan kita, karena puasa itu adalah junnah, perisai. Jadi bisa membentengi diri kita dari hal-hal yang buruk itu. Jadi yang kita jaga selama kita berpuasa, apabila bisa menjaga sampai kita setelah selesai melaksanakan ibadah saum dan sampai akhir hayat kita, bisa jadi ibadah puasa kita diterima di Allah Subhanahu wa taala. Itu tolak ukurnya. Bukan untuk orang lain, untuk diri kita ini, untuk introspeksi diri. Duh, kemarin saya nggak marah-marah, sekarang bisa marah-marah. Kemarin kalau misalnya ada orang yang mencaci, nggak balas caci maki lagi, masih bisa sabar. Insya Allah ibadah saum itu tanda-tanda, ibadah saum kita diterima. Yang kedua, kata Rasulullah SAW dalam keterangannya melalui para ulama menjelaskan bahwa ketika dia bisa berpuasa setelah selesai bulan suci Ramadan, di bulan Syawalnya 6 hari, maka itu tanda-tanda puasanya di selama bulan suci Ramadan itu diterima oleh Subhanahu wa taala. Itu keterangan. Jadi seperti itu, Pak. Kenapa? Karena pahalanya kita berpuasa di bulan suci Ramadan dan kita bisa melanjutkan 6 hari di bulan Syawalnya, pahalanya yang Allah akan berikan sama kita beribadah selama 1 tahun penuh. Maka ketika kita sanggup untuk melaksanakan ibadah sunnah setelah nanti Idul Fitri, maka itu tanda-tanda bahwa ibadah saum kita yang kita laksanakan itu adalah insya Allah diterima di Allah Subhanahu wa ta'ala. Min alamatil qabuli saumi Ramadan. Itu tanda-tanda puasa di bulan suci Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ketika amal kebaikan yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan dan mampu kita ikutin kebaikan itu setelah bulan suci Ramadan, itu pun termasuk tanda-tanda bahwa ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bulan suci Ramadan kita sering tadarus, kalau bulan suci Ramadan kita sering bersodako, kalau di bulan suci Ramadan kita sering menolong orang, lalu setelah bulan suci Ramadan kebaikan-kebaikan itu kita terus laksanakan, itulah tanda-tandanya bahwa ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu tanda-tandanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda yang pasti yang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tahu hanya Allah itu, tapi tanda-tandanya lah seperti itu kira-kira gitu kan. Gitu. Jadi inilah, Pak. Jadi tolak ukur apakah puasa kita yang kita telah laksanakan di bulan suci Ramadan di tahun ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tanda-tanda seperti itu. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau seandainya kita mampu untuk menjalankan seperti apa yang diberikan atau dipahami oleh para ulama-ulama ya tadi, itu tanda-tanda ibadah saum kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak, wassalam, Pak. Mungkin kata Rasul, kam min shaimin laisa lahul jaza ilal juwal atas. Kita hanya mendapatkan apa itu? Dahaga dan lapar saja. Ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak mendapatkan apa-apa. Nauzubillahi min dzalik. Semoga ibadah kita, ibadah di bulan suci Ramadan ini, saum kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah yang lainnya, qiyamul lail kita melalui tadarus kita atau ibadah-ibadah yang lainnya, itu pun jadi perlengkap untuk diterimanya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa hari lagi kita berpuasa? Mungkin hari Rabu Pak Haji ya. Sampai nanti nunggu pengumuman dari pemerintah ru'yahnya nanti tanggal berapa, kita menunggu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan umur yang panjang, kesehatan lahir batin, sehingga kita sanggup melaksanakan ibadah saum dengan ibadah-ibadah yang lainnya sampai akhir di bulan suci Ramadan ini. Sebetulnya kita sedih Pak, harus sedih kita ya Pak ya, harus sedih kita, karena Allah suguhkan di bulan suci Ramadan ini bermacam-macam rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melewatinya dengan sia-sia. Kita manfaatkan, ada beberapa malam ini kita manfaatkan untuk lebih memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tetap mendapat kebaikan, agar ibadah kita lebih maksimal lagi, dan insya Allah kita akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dosa-dosa kita akan dihancurkan, dileburkan oleh Subhanahu, dirontokkan dosa kita, bahkan kita akan bersih dari dosa seperti bayi baru lahir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Sekali lagi di bulan suci Ramadan ini, dan ini mungkin yang terakhir untuk tahun ini saya mengisi kultum di masjid ini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khusus untuk saya sendiri. Umumnya bagi jamaah mungkin banyak kekhilafan dan kealfaan itu dari kebodohan saya pribadi, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya beristighfar, kepada jamaah saya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.